Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala syajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyati wa ma'dinil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati wa rutbatil aliyah maning darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi faumin wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'atsu man afnait wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi amma ba'du. Al-mukarramuna wal muhtaramun yang sama kita muliakan dan sama kita banggakan, para tuan guru kita semua, para abai, para tengku teristimewa kepada guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Tengku Abi Lampisan, yang pada kesempatan malam hari ini beliau alhamdulillah tengah hadir di tengah kita, yang mari kita doakan semoga ulama-ulama yang ada di Ngangru Aceh Darussalam ini dijadikan ulama yang istiqamah fi sabilillah, dipanjangkan umurnya dengan sehat lahir dan batinnya, dan dimudahkan dalam segala langkah perjuangannya, dihasilkan seluruh cita-citanya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga semua yang hadir daripada tokoh masyarakat Ngangru Aceh Darussalam dan ormas-ormas yang lainnya, yang mohon maaf sekali saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan kita hadir di tempat yang mulia ini, di malam yang istimewa ini, dijadikan oleh Allah hamba Allah yang mulia dan istimewa dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dari awal saya memperhatikan, sungguh sangat terharu dan sedih sekali acara pada malam hari ini. Apa yang mengharukan dan sedih saya tidak paham bahasanya. Kalau semua orang ketawa saya ikut ketawa, orang diam saya ikut diam. Perasaan saya tidak pernah menjadi orang goblok kecuali malam ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan putuh taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apapun yang disampaikan dan dibicarakan tadi, pertama saya mengapresiasi sebagai perwakilan daripada sebagian tokoh masyarakat Banten, khususnya daripada FUIB, Forum Umat Islam Banten, yang mendapatkan undangan daripada Akhil Al-Mukarram Tengku Abi Mujahidin, yaitu Tengku Abi Muslim, untuk menghadiri acara Baiat Akbar ini. Alhamdulillah saya beserta kawan saya dari Jawa Barat 1 orang, dan dari Banten kita 6 orang, bisa menginjakkan kaki di tempat yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kami besok pulang ke tanah Banten, pulang ke tanah Jawa, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, apapun yang dibicarakan tadi, walaupun ada terjemahan, ada translate bahasa daripada kesepuhan-kesepuhan, intinya bahwa umat Islam di Aceh Darussalam ini menginginkan bagaimana negara Republik Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul?
Sehingga pada malam ini diadakan deklarasi dan baiat akbar, memohon dan meminta kepada Imam Besar Umat Islam Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab untuk siap menjadi presiden di 2019-2024 atau siapa saja tokoh Islam yang direstuinya. Betul? Kenapa kita umat Islam dari Sabang sampai Merauke menginginkan Indonesia menjadi negara yang sangat berkah? Karena memang dengan keberkahan inilah masyarakat yang ada di Indonesia akan menjadi masyarakat yang bahagia, mulia dunia dan akhirat. Siapa sih orang yang tidak ingin mulia dunia dan akhirat? Banyak orang lupa agama demi mencari harta karena dia punya pemikiran kemuliaan dan kebahagiaan ada di dalam harta. Betul? Banyak orang, tidak sedikit orang mencari dan terus mencari harta duniawi karena dia punya perkiraan bahwa kemuliaan dan kebahagiaan ada apa di dalam apa yang dia cari. Tapi sebagai orang Islam, sebagai orang beriman yang tidak hanya memainkan logikanya saja, punya patokan dipahami ataupun tidak, tapi patokan tersebut merupakan satu dasar landasan utama, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dalikal kitabu la raiba fi." Dalikal kitabu ay hadal kitabu yaqra'uhu Muhammadun. Inilah Al-Quran yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita merasa sebagai orang beriman dimanapun kita berada, kalau ingin mulia, bahagia dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran. Betul? Saya mau tanya, kalau ada orang beriman, dia meragukan dengan Al-Quran, saya mau tanya, itu muslim mukminin apa muslim musingin? Muslim mukminin, dia ngaku orang beriman, tapi dia ragu akan kebenaran Al-Quran. Bahkan dia menafikan, tidak mengakui apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Saya mau tanya, itu mukmin muslimin apa mukmin musingin? Kira-kira mukmin musingin? Loh, emang ada di tanah Jawa sana, yang jauh dari Nanggro Aceh, Darussalam, 2.700 km dari tempat ini. Ada orang yang mengaku paling agamis, ada orang mengaku paling berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi dia menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengatakan orang yang percaya dengan hari akhir adalah orang yang kerdil, orang yang goblok dan tolol. Dia mengaku orang beriman. Saya tanya kepada saudara yang ada di Aceh, kira-kira orang tersebut beriman apa kafir? Beriman apa kafir? Orang kafir. Kalau betul orang beriman, faham ataupun tidak, suka ataupun tidak, terima ataupun tidak, yakini apa yang di dalam Al-Quran tertera, baik secara tekstual ataupun maknawinya, itu adalah merupakan kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu. Bahkan Al-Quran hudan ay rasyadun wa bayanun. Syekh Jalaluddin Asyuti menafsirkan hudan ay rasyadun wa bayanun, merupakan satu petunjuk dan penjelasan. Kita menginginkan hidup mulia, kita menginginkan hidup bahagia, kita menginginkan hidup selalu ada dalam kebaikan. Tidak ada cara, harus kembali kepada Al-Quran. Dan kita pun menginginkan yang lebih besar daripada itu. Apa? Menginginkan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Allah sudah memberi cara, Allah sudah memberitahu bagaimana Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sudah 15 abad yang lalu Al-Quran diturunkan kepada manusia yang mulia, diberikan oleh Allah untuk menjadi panduan umat Islam bagaimana berkehidupan pribadi, bertetangga, berkeluarga, bahkan bernegara penuh dengan keberkahan dari Allah. Salah satu ayatnya adalah
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal. Kalau kita menginginkan kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, tidak ada cara, harus dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata ahli negara, ahlal qura sama daripada qaryat, ahli kampung, ahli desa, satu bangsa, satu negara, amanu wattaqau wa mutlaqul jam', beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat, masdarna bermacam-macam kebaikan. Kenapa saya sampaikan kebaikan? Karena barakah itu adalah an-numu fil khair. Bermacam-macam keberkahan oleh Allah akan diberikan kepada bangsa tersebut. Dan tidak mungkin satu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah kalau tidak dipimpin oleh yang beriman dan bertakwa kepada Allah pula. Betul? Karena kalau satu bangsa beriman dan bertakwa, masyarakatnya penuh dengan keimanan, masyarakatnya penuh dengan ketakwaan, tapi pimpinannya kurang ajar, pimpinannya dolim, maka lambat laun bangsa tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Fasadul ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istiril hubbi alal mal wal jah. Sintani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Sebaik apapun masyarakat, seberakhlak apapun masyarakat, tapi kalau pimpinannya kecil, pimpinannya penuh dengan kezaliman, pimpinannya kurang ajar, sedikit demi sedikit terkikis akhlak karimah daripada masyarakat tersebut. Mana buktinya, saudaraku? Bayangkan, di Indonesia mayoritas di negeri kita ini adalah beragama Islam. Betul? Saya mau tanya, laki-laki kawin sama laki-laki boleh tidak? Perempuan nikah sama perempuan boleh tidak? Bahkan semua agama tidak membolehkan yang namanya LGBT, laki kawin dengan laki, perempuan dengan perempuan. Terong makan terong, kerang makan kerang, kagak boleh dalam agama Pak. Betul? Tapi beberapa bulan yang lalu ada para oknum-oknum pemimpin kita bersikeras ingin membuat undang-undang supaya di Indonesia diperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Saya mau tanya, kalau aturan negara semacam ini, kira-kira lambat laun akhlak umat Islam terkikis tidak? Terkikis tidak? Kenapa pemerintah sampai goblok semacam itu? Dikarenakan wafasadul muluk di fasadil ulama. Karena rusaknya pemerintah tersebut dikarenakan rusaknya ulama-ulama yang tidak istiqomah, ulama yang kalau saya sampaikan di Jawa sana, ulama yang imanuhum bi amplopihi, ulama yang imanuhum fil fulus wa illam yakunil fulus laleles hatta mampus. Ukuran kebenaran bukan di dalam Al-Quran, tapi ukuran kebenaran siapa yang paling besar dalam bayaran. Contoh tadi yang saya sampaikan, bagaimana undang-undang mau dibuat LGBT diperbolehkan. Ini tidak lepas daripada dukungan oknum-oknum kiai, tidak lepas daripada dukungan oknum-oknum ulama. Bahkan ada ulama yang begitu ironis mengatakan, kalau memang Allah mengharamkan LGBT, kenapa Allah menciptakan LGBT? Padahal kita yakin semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kalau ada orang seperti itu di Nanggur Aceh, kira-kira ke laut nggak itu orang? Ke laut tidak itu orang? Nah, tolong kepada rakyat Aceh, kepada umat Islam di Aceh, bantu kami yang di Banten, bantu kami yang di Jawa, bantu kami yang di Kalimantan. Kalau kita merunut pada sejarah, wahai saudaraku, saudara nenek moyang kami Islam di tanah Jawa karena jasa perjuangan Kesultanan Aceh Darussalam. Betul. Dan saat
saat ini di Jawa sedang banyak krisis akhlak umat Islam. Tolong bantu kami. Bantu kami dengan cara lu bersatu, kita membentuk dan membuat pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau kita punya pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakinkan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita jangkau, tanpa kita prediksi, keberkahan akan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita caranya supaya bisa kita menjadikan seorang ulama, seorang yang beriman dan bertakwa menjadi pemimpin? Karena negara kita adalah negara demokrasi, tidak mungkin kalau orang beriman dan bertakwanya tidak mendukungnya. Betul? Oleh karenanya saya mau tanya, siap dukung pemimpin yang beriman dan bertakwa? Siap kita menangkan pemimpin yang beriman dan bertakwa? Siap kita berjuang dengan pemimpin yang beriman dan bertakwa? Takbir! Sallu ala Nabi. Namun pasti penjagalan akan ada, betul. Contoh di Pandeglang, kami deklarasi dipanggil oleh Forum Umat Islam Banten. Imam kami dipanggil supaya sama mirip dengan tadi, supaya menyampaikan kepada imam besar bahwa umat Islam Banten dari ratusan ribu dan para ulama santri meminta kepada imam besar PPI Banten, yaitu Abu Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, untuk menyampaikan kepada imam besar umat Islam supaya mau menjadi presiden Republik Indonesia atau merestui siapa saja yang direstuinya, dan kami umat Islam Banten akan siap untuk memenangkannya. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kami akan berjuang bersama Habib Rizik bin Hussein Syihab. Kira-kira saudaraku yang di sini siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap satu komando dengan Habib Rizik? Apapun rintangannya siap berjuang. Takbir. Kenapa tadi? Karena kita, apa kata guru kita? Kita ini adalah orang Indonesia yang punya budaya saling bantu membantu. Betul? Karena tadi hadisnya sudah disampaikan, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita memberikan pertolongan terhadap sesama saudara. Betul? Betul? Siap saling membantu, siap saling menolong. Takbir. Kunci kalau kita ingin menang adalah tanamkan iman dan takwa, dan jangan pilih pemimpin yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menyatakan, tertera dalam kitab Jami'us Shaghir, Syekh Jalaluddin Asyuti meriwayatkan, ayyuma rajulin istamala rajulan ala asyarati anfus. Siapa aja seseorang, rajul di sini bukan laki-laki tapi bab taglid, mau laki mau perempuan yang dia punya hak pilih, bisa memilih mau itu laki mau itu pun perempuan, dia memilih satu pemimpin untuk memimpin 10 orang. Wa qad alima anna fim afdala minhu, dan orang tersebut sebenarnya tahu ada yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin, cuma karena ada bayaran, cuma karena ada kedekatan, akhirnya orang ini yang dipilih. Maka orang tersebut ghasyallaha wa ghasya rasulah wa ghasya jama'atul muslimin. Siapa saja orang yang memilih pemimpin yang tidak layak, padahal masih ada yang layak, ada yang beriman dan bertakwa, tapi dia memilih orang yang banyak uangnya bukan karena iman dan ketakwaannya, berarti orang tersebut telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada seluruh jamaah umat Islam. Mau jadi pengkhianat tidak? Mau jadi pengkhianat tidak? Betul. Oleh karenanya siap bersatu, siap menangkan pemimpin Islam, siap satu komando di bawah pemimpin imam besar umat Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Karena waktu sudah malam, bukan karena saya tidak kangen, bukan karena saya tidak ingin panjang lebar dalam bahasan, hanya saya meminta kepada para kasepuhan di sini, para guru, para tengku, para abai, doakan saya, doakan kami yang di Banten supaya kami istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin ya Hayyu ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram.
Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tulabana wa baldatana Indonesia. Allahumma ij'alna wa yu'admina fika nafika wa hibtika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansiril islam wal muslimin wahdhur man khadala al islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma bisirri dhati wa bidhati sirri huwa anta huwa la ilaha illa anta ihtajabna binurillah wa binuri arshillah wa bikulli ismin huwa lillah min aduwina wa aduwillah wa min syarri kulli khalqillah bim'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Khatamna ala anfusina wa dinina wa ahlina wa malina wa jama'atina wa jami'i ma a'tana rabbuna bi khatamillahil qudusil mani'il ladzi khatama bi ala qaris samatul ardi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya qadimu ya daimu ya fardu ya witru ya hadu ya samadu ya hayyu ya qayyum. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ulama'ikal muqaminal mu'azzamin wa minal aghniya'is syakirin wa minas su'ada'il maqbulin wa minal mujahina fi sabili rabbil alamin wa syurna wa yum fil akhirati ma ibadaka salihin. Allahumma ij'al baldatana baldatan thayyibah wa ij'al baldatana baldatan mubarakah wa ij'al baldatana baldatan mutmainnah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin nas'aluk bijahil judud waliyuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'u dhalimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin yuzilu lil munkarat yuqimu lis salawat ya'muru bis salihat muhibbul lis salihin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin yuzihu kullal haram yaqharu kullal qadam ya'dilu bainal anam yu'minul khaifin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib lana amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya, dan doakan kami rombongan mudah-mudahan besok pulang dalam keadaan selamat dan barokah dan bisa datang kembali ke Aceh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.